Halo, apa kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Dana Paramita. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pelajar tewas usai terkena peluru salah sasaran dari senapan angin yang ditembakkan seorang pemburu burung di Palembang. Sepasang kekasih di kota Palembang terlibat perdagangan gadis di bawah umur. Kejaksaan Negeri Oku Selatan tetapkan 3 pegawai bank milik pemerintah sebagai tersangka atas kasus penggelapan dana nasabah sebesar 1,2 miliar rupiah. Berhati-hatilah saat menggunakan senapan angin karena seorang pria di Palembang ditangkap polisi setelah peluru dari senapan yang digunakannya mengenai mata remaja lain. Meski sempat dirawat di rumah sakit selama sepekan, nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Suasana kesedihan masih terasa di rumah Fahri Iskandar, korban tembakan salah sasaran yang dilakukan oleh Febriansah alias Otong. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 28 Desember lalu saat korban sedang bermain bola di lapangan yang tidak jauh dari rumahnya di Kecamatan Gandus, Kota Palembang. Di waktu yang sama, Febri yang hendak menembakkan burung dengan senapan angin justru salah sasaran. Peluru senapan malah mengenai kelopak mata Fahri, hingga akhirnya Fahri dibawa ke rumah sakit sempat dirawat dan koma selama sepekan dan berujung meninggal dunia. Di mata kanan Sambung tembus ke dalam kepala kotak. oh tak ya. Sikok ini Pak ya, sikok peluru ya. Satu peluru ya. itu sudah pecah pembuluh darah itu karena dia muntah darah. Artinya dia sudah Tempas gitu deh, nyampak ditembak langsung kebanting. Oh tuh gitu Pak, tidak sengajaan. tidak sengaja. Uji pelaku. Pelaku kita kan tidak tahu. Dia lagi ngapu itu emang. Katanya lagi main-main, nembak burung katanya. Nembak burung jarak deket. Pelaku yang saat itu mengantar korban ke rumah sakit langsung ditangkap polisi. Ia pun mengaku dan menyesali perbuatannya serta meminta maaf kepada pihak keluarga atas kelalaiannya. Saya menyesal Pak, mengakui kesalahan dan kelalaian ini Pak. Dan minta maaf untuk semuanya, untuk keluarganya dan turut berduka cita Pak. Siap bertanggung jawab enggak? Iya Pak. Keluarga korban menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada polisi agar pelaku dihukum seadil-adilnya. Dari pihak keluarga korban untuk ininya tetap memproses kasus ini secara hukum yang berlaku. Oh gitu. Sanksi ancaman hukumannya dia kenakan di sementara kita kenakan kasus pasal 359 KUHP. Atas perbuatannya, hukuman 5 tahun penjara menanti tersangka. Yanuar Ihrom melaporkan dari Kota Palembang. Kita beralih ke informasi lainnya, seorang buruh bangunan tertangkap basah saat sedang jual beli senjata api rakitan di Jalan Takwa Merah Matalorong Purwo, Kelurahan Sei Selincah, Kecamatan Kalidoni, Palembang. Panji Septiadi ditangkap saat polisi sedang berpatroli. Karena gerak-geriknya mencurigakan, polisi pun menggeledah tersangka dan menemukan adanya senjata api rakitan beserta 2 peluru yang disimpan di bagian pinggang kiri. Setelah ditangkap, tersangka berikut barang bukti dibawa ke Mapolsek Kalidoni, Palembang. Tersangka mengaku mendapatkan senjata api rakitan melalui temannya saat bekerja menjadi buruh bangunan di Kabupaten Banyuasin. Senpi rakitan ini rencananya akan dijual kepada seseorang yang akan ditemuinya di lokasi penangkapan. Tersangka pun bisa terancam 20 tahun penjara seumur hidup, bahkan hukuman mati. Sebelumnya bukan pelaku yang dengan gerak-gerik mencurigakan, akhirnya digeledah. Kemudian ketika penggeledahan ditemukan tadi barang bukti berupa 1 pucuk sentira dengan 2 butir peluru. Untuk keterangan sendiri dari pelaku menyampaikan bahwa dia mendapatkan sentira ini dari temannya ketika bekerja di Banyuasin.
Dua orang yang merupakan pasangan kekasih dan berperan sebagai muncikari di Palembang ditangkap polisi karena terlibat perdagangan gadis di bawah umur. Kedua pelaku menawarkan jasa prostitusi kepada lelaki hidung belang melalui aplikasi pesan. Bermula dari adanya laporan warga yang resah terhadap prostitusi daring, polisi pun menyelidiki laporan tersebut. Benar saja, hasilnya pasangan kekasih berinisial DA dan LA ini berhasil ditangkap polisi karena diduga terlibat perdagangan gadis di bawah umur sekaligus menjadi muncikari. Kepada polisi, pelaku mengaku menjual gadis di bawah umur kepada lelaki hidung belang melalui aplikasi pesan singkat. Dua orang muncikari ini inisial DA dan LA, satu laki-laki dan satu perempuan, memperdagangkan dua korban anak di bawah umur. Kami melakukan undercover, kami lakukan penyelidikan, didagangkan anak di bawah umur ini sebesar 600.000 kepada laki-laki hidung belang. Lalu kami melakukan penangkapan dan benar dua korban kita amankan, kita evakuasi, dan dua pelaku, satu laki-laki, satu perempuan, kami berhasil lakukan upaya paksa penangkapan. Diduga prostitusi daring ini telah dijalani kedua tersangka selama 1 tahun. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Dua pengedar narkoba lintas kabupaten di Desa Prabu Menang, Kabupaten Pali ditangkap polisi. Sedang di Palembang, peredaran sabu-sabu jaringan internasional berhasil digagalkan. Dua kurir dengan barang bukti 20 kg sabu-sabu ditangkap polisi. Rosidi, seorang bandar sabu-sabu, ditangkap polisi saat sedang menunggu pelanggannya di rumahnya, Desa Prabu Menang, Kabupaten Pali. Keberadaan Rosidi diketahui polisi berdasarkan informasi rekannya yang lebih dulu tertangkap. Dari tangan kedua tersangka, polisi menemukan barang bukti sabu-sabu seberat 4,9 gram. Kedua tersangka diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkoba lintas kabupaten. Setelah diyakini bahwa yang kedua bisa adalah narkoba yang sabu-sabu, personil langsung melakukan penangkapan. Berapa banyak yang dia dapat? Kita temukan sebanyak 32 paket ya, 32 paket narkoba dengan berat itu 4,9 gram. Sementara di Kota Palembang, peredaran narkoba jaringan Malaysia berhasil digagalkan polisi setelah dua sopir truk yang juga berperan sebagai kurir ditangkap. Kedua kurir yang berasal dari Lampung ditangkap di sebuah hotel Jalan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Timur 1. Dari hasil penangkapan ini, polisi menyita barang bukti 20 kg sabu-sabu yang disimpan di dalam tas golf. Berhasil kita lakukan penegakan hukum di Jalan Demang Lebar Daun, di salah satu lobi hotel di Demang Lebar Daun. Ini kita berhasil menangkap dua orang tersangka, inisial S dan BW. Keduanya warga Lampung ya. Warga Lampung. Kemudian barang bukti yang kita dapat adalah 20 bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan teh Guanyin apa Guanyin? Guanyin Wang. Saat ini polisi masih mendalami jaringan narkoba untuk mencari tahu pemilik dan pemasok sabu-sabu. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Undang-Undang tentang Narkotika dengan hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dedi Irwansyah dan Yanwar Ikhrom melaporkan dari Kabupaten Pali dan Kota Palembang. Diupah berapa, Kak? Saya diajak dia aja nggak tahu. Seorang pengguna narkoba di Kota Palembang mengamuk dengan senjata tajam saat akan ditangkap polisi. Pelaku bersembunyi di gorong-gorong usai melukai warga dan anggota polisi. Sejumlah anggota polisi dari Polrestabes Palembang dan Polsek Ilir Timur 2 berupaya membujuk tersangka Robert yang bersembunyi di sebuah gorong-gorong area stasiun pompa pengendalian banjir Jalan Ali Gatmir, Palembang.
Residivis penyalahgunaan narkoba ini nekat bersembunyi di dalam gorong-gorong setelah terdesak dikepung polisi yang hendak menangkapnya. Polisi terpaksa menembak kaki tersangka karena tersangka melukai 2 orang warga dan anggota polisi dengan senjata tajam yang berpapasan dengan tersangka saat kabur dari kejaran polisi. Menggunakan senjata tajam melukai warga masyarakat di jalan tersangka dari Sungai Buah. Nah, kemudian larilah dia, kemudian sampai kita kejar dan sampai di sini kemudian kita lakukan mau penangkapan. Ternyata yang bersangkutan melawan juga dengan 2 tajam parah dan juga sudah melukai anggota dari Polsek Metro 2. Dan akhirnya kita melakukan tindakan tegas terukur dan akhirnya dapat kita lumpuhkan dan yang bersangkutan korban itu sampai masuk ke dam, masuk ke air. Tersangka akhirnya berhasil dikeluarkan dari dalam gorong-gorong setelah bertahan selama 3 jam. Selanjutnya tersangka dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diperiksa secara medis. Setelah kondisinya membaik, tersangka akan ditahan di Mapolrestabes Palembang. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang.